Kementerian Sosial angkat bicara mengenai kasus dugaan Menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka penerima suap perizinan ekspor. Sejak 2014, Joko Widodo memimpin bangsa Indonesia. Sama dengan para presiden sebelumnya dan para calon presiden sebelumnya, Pak Jokowi menyuarakan pertempuran melawan korupsi di negara ini. Mendesak sebuah kebutuhan revolusi mental yang mencakup perhentian untuk keserakahan dan korupsi di masyarakat yang semakin merajalela sekarang. Ini adalah ambisi yang susah, tapi Pak Jokowi telah melakukan beberapa upaya penting. Misalkan ia memindahkan banyak layanan pemerintahan menjadi layanan online, dengan harapan para birokrat yang lapar akan disuap, mempunyai peluang lebih sedikit untuk mendapatkan uang tambahan. Sejauh ini, Bapak Presiden Joko Widodo dapat menikmati citranya sebagai orang yang bersih dari korupsi. Akan tetapi, di dalam kabinetnya telah terjadi skandal terkait korupsi. 2 Menteri Indonesia Maju diringkus KPK baru-baru ini. Menteri Perikanan dan Kelautan tersandung kasus benih lobster, yaitu Bapak Edi. Tak sampai 2 pekan, Menteri Sosial pula tersandung kasus bantuan sosial. Ya, Bapak Juliari. Miris memang mendengarnya. Di saat rakyat dan negara dihantam berbagai masalah dari berbagai arah, di saat rakyat harus memutar otak untuk mencari alternatif penghidupan, di saat rakyat harus bergelut dengan dilema kesehatan dan ekonomi yang sama-sama mengancam, petinggi negaranya malah asik menghitung dolar di istana. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh pejabat negara atau pegawai negeri yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara tidak wajar dan tidak legal, menggunakan sesuatu yang bukan menjadi haknya, sehingga menyebabkan adanya pihak lain yang dirugikan. Korupsi ini mempunyai banyak ciri-ciri dan bentuk yang beragam. Contoh bentuk korupsi yaitu korupsi kecil yang berakar dari kemiskinan, korupsi besar yang berakar dari nafsu dan keinginan yang membara akan kekuasaan. Lalu ada juga korupsi tentang imbalan atau uang untuk menutupi korupsi dia yang sebelumnya. Dan masih banyak lagi contoh korupsi yang lainnya. Maraknya tindak korupsi di negara ini mempunyai dampak yang negatif terhadap perpolitikan serta demokrasi di Indonesia. Salah satunya, munculnya kepemimpinan yang korup. Konstitusi didapatkan dan dijalankan dengan adanya suap-suap oleh pemerintah-pemerintah atau pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang menjanjikan sesuatu kepada masyarakat. Bukan karena adanya simpati serta kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin tersebut. Korupsi juga menguatkan terjadinya plutokrasi, di mana pemerintah dipaksa untuk membuat atau diharuskan untuk membuat konsekuensi-konsekuensi yang akan menguntungkan atau menguatkan plutokrasi, yaitu sistem politik yang dipegang oleh pengusaha modal atau kapitalisasi. Faktanya banyak perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai hubungan dengan partai politik. Bahkan tidak sedikit para pengusaha-pengusaha besar memimpin partai politik. Dan seringkali terjadi benturan antara kepentingan perpolitikan dengan kepentingan perusahaan tersebut. Korupsi mengakibatkan hancurnya kedaulatan rakyat. Kedaulatan yang seharusnya ada di tangan rakyat, sekarang berganti menjadi kedaulatan yang berada di tangan partai politik. Karena adanya anggapan bahwa partai politik adalah bentuk representasi dari rakyat, di mana partai politiklah wadah atau tempat masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya atau menyampaikan pendapatnya, bukan kepada anggota DPR, melainkan kepada partai politik. Juga adanya anggapan bahwa partai politik dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga ada anggapan juga yang mengatakan wajar saja jika apa yang didapatkan oleh negara juga didapatkan oleh partai politik. Dan terakhir, dampak yang paling besar serta dampak yang paling terasa dengan adanya korupsi yang merajalela di negara ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Terjadinya tindakan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi negara, petinggi partai politik dan legislatif, serta sebagainya, mengakibatkan hilangnya rasa simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang berjalan. Sungguh ini sangat menghambat akan proses-proses pemerintahan yang akan dikerjakan. Karena seperti kita tahu bahwa terjalinnya pemerintahan yang baik karena tidak satupun tindakan korupsi mempunyai dampak yang positif terhadap negara, pemerintah, dan rakyat.
Maka dari itu, mari bersama-sama kita wujudkan negara Indonesia sebagai negara yang bersih dari korupsi. Ayo sama-sama kita lawan korupsi.